saya, dan itu juga yang menarik engagement dan insight, dan juga target marketing saya meningkat semenjak itu hingga saat ini, alhamdulillah. Dan saat menjadi dan itu karena mungkin itu milik saya pribadi ya, jadi apapun yang saya post di sana adalah apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, dan apa yang saya harapkan untuk, oh ini konsumen atau target marketing saya harus memahami apa yang saya sampaikan di konten saya, begitu. Jadi kayak lebih bebas, bahasanya juga lebih gaul, yang pasti bahasanya juga yang pasti harus dipahami oleh orang-orang yang mungkin mengerti makeup tapi belum mengerti bahasa-bahasa yang mungkin agak baku atau bagaimana. Terus berlanjut saat saya menjadi content creator Aurel. Jadi dari tadi saya kan dengerin dari kakak-kakak narasumber itu ada yang bahas soal target kemana, soal bahasanya bagaimana, terus untuk apa yang membangun suatu brand itu gimana, dan itu benar-benar saya juga merasakan pribadi gitu. Saya merasakan susahnya untuk mencari dan mengulas setiap hari itu konten yang viral apa, konten yang up to date apa, terus juga cari hashtag. Jadi kita harus paham juga apa namanya, paham-paham kata kunci yang sedang dicari saat ini, dan itu yang benar-benar menarik konten kita jadi lebih naik dan lebih banyak dilihat. Jadi yang penting sih dilihat dulu, untuk mereka minat atau enggak itu urusan belakangan menurut saya. Waktu saya bikin personal branding saya seperti itu, yang penting banyak followersnya, yang penting banyak yang minat dulu, itu ke belakangnya saya terserah merekanya bagaimana terserah follower saya masih ngikutin atau tidak. Terus tapi saat saya menjadi content creator seorang talent, itu saya belajar bagaimana caranya membuat brand image si talent ini itu tetap dengan diri dia, tapi saya harus mengulas dengan versi saya yang seperti itu. Jadi misalnya kemarin saya sempat bekerja sama dengan Aurel untuk menjadi kreatif konten di channel YouTube-nya, dan dia kan otomatis konten-kontennya tidak jauh dan tidak jauh-jauh dari namanya makeup, masak, terus mungkin podcast, ataupun kayak ngobrol dan gerbek-gerbek rumah-rumah artis kayak gitu. Jadi saya harus yang tiap hari mencari apa nih hal yang beda yang di konten-konten YouTube lain masih ada, mungkin udah ada atau mungkin sudah viral, tapi kita kemas dengan cara yang berbeda. Misalnya si talent saya ini suka banget yang namanya makeup. Oke, makeup. Kita cari apa sih sebenarnya yang beda dari makeup ini? Kan kebetulan sebelumnya saya juga freelancer makeup artist, jadi alhamdulillah untuk urusan makeup tidak begitu sulit, karena untuk nguliknya karena saya sesuai dengan passion saya, jadi saya gampang. Jadi orang-orang bikin tutorial makeup yang biasa, bikin tutorial makeup mahal, bikin tutorial makeup murah. Saya bikin tutorial makeup yang bertemakan makanan. Jadi misalnya mungkin makeup fantasi, tapi misalnya kayak coklat atau meses gitu taruh muka. Jadi kita bikin yang beda, dan itu yang bikin orang-orang pada penasaran. Masa makanan bisa ditaruh ke muka? Masa emang bisa dijadiin makeup yang kayak gitu? Itu contoh kecilnya. Misalnya masak pun juga, misalnya orang-orang bikin tutorial masak doang, tapi talent saya ini bikin tutorial masak tapi sambil tanya jawab soal hal pribadinya, soal hal yang soal halal rumah tangga dia, hobi dia, ataupun hal yang dia sukain atau hal yang dia benci bahkan, dan itu juga menarik engagement target marketingnya dia gitu. Terus dan selain itu juga saya menjadi digital marketing di lini bisnis dari Ata, kebetulan yang ada beberapa, kalau misalnya mungkin tahu, beliau punya beberapa lini bisnis yang bisa dihitung termasuk banyak sekali, dan kebetulan saya ngatur untuk semua sosial medianya beliau. Jadi untungnya karena sebelumnya saya pernah mengatur punya saya sendiri, jadi begitu saya ngurusin punya orang lain, saya tinggal cari doang nih target marketnya kemana, habis itu harus kontennya bagaimana dan lain-lain. Tapi otomatis yang namanya kayak gitu belajar tuh setiap hari,
Dan yang pasti trial and error itu pasti terjadi sama saya setiap hari. Pasti tiap kayak misalnya tadi ada yang mengusung kayak head speech atau akhirnya komen-komen negatif itu sampai saat ini pun saya masih sering mengalaminya di personal branding saya sendiri ataupun di lini bisnis kantor saya. Tapi bagaimana cara menanggulanginya atau bagaimana cara menghadapinya, otomatis kalau misalnya kita, menurut saya sendiri, kalau misalnya kita kayak misalnya ada hate speech atau misalnya ada yang komen negatif terus yang kita main lapor aja, otomatis aduh itu namanya berantem tiap hari ya, ngajak berantem. Dan tadi sesuai kata para narasumber tadi juga ada yang bilang bahwasannya ya polisi kan juga sebenarnya ya mereka kerjanya juga banyak. Kalau kita ngelapor cuma karena masalah ini doang ya nggak habis-habis kan, setiap hari pasti ada aja yang namanya hate speech dan negatif komen gitu. Jadi yang saya hadapi di sini, bagaimana cara saya menghadapinya adalah saya baca dulu negatif komen apa yang mereka paparkan di konten yang saya udah upload, atau mereka ngatainnya apa nih, head speech apa yang mereka paparkan di situ juga. Kalau misalnya ternyata itu memang kesalahan saya ataupun memang sensitif atau memang tidak patut tetap di salah satu akun saya, mungkin saya yang pertama saya akan take down, yang kedua saya akan biarkan kalau misalnya menurut saya itu tidak terlalu sensitif di target marketing saya dan tim. Tapi untuk personal branding saya sendiri, kalau misalnya ada yang head comment atau head speech atau mungkin ngata-ngatain saya yang negatif, yang pertama itu malah saya jadikan acuan untuk saya lebih maju ke depan, saya lebih maju ke depan, karena orang-orang yang ngomongin di belakang kayak gitu kan ya udah, mereka stay di tempatnya di belakang kita, tidak akan pernah di depan kita. Menurut saya seperti itu. Terus untuk menjadi digital marketing ini pun saya bukan hanya mengulas konten atau bagaimana, tapi saya juga belajar apa itu content writer, script writer. Jadi yang kayak saya belajar juga untuk mengulik kata bahasa, terus mencari-cari apa ya, hal-hal yang mungkin sekarang itu in-nya, up to date-nya bahasa yang seperti apa kalau di sosmed. Misalnya kayak tadi ada Bang Ajay bilang, guys, selalu guys, ya kenapa guys gitu kan, saya juga mikir kenapa guys ya gitu, kenapa harus guys, saya juga sebenarnya mikir bingung gitu. Jadi setiap saya kayak punya talent atau saya lagi nge-shoot talent saya kayak, hai guys, kenapa harus guys, dan itu saya ubah yang kayak saya ngobrol sama talent saya yang kayak, bisa nggak ya kita nggak usah ngomong guys, atau kita bikin yang beda gitu, kita bikin misalnya eh, misalnya beliau punya fanbase nih, nah kenapa kita nggak manggilnya dari nama fanbase itu, misalnya Ata punya fanbase A-Team gitu kan. Nah, akhirnya yang tadinya halo guys gini-gini, kenapa nggak hello A-Team, itu kan lebih engage-nya, lebih wah ternyata idola saya menghargai saya. Nah itu yang akhirnya beliau tuh kayak oh iya bener juga, dan itu menjadi diskusi yang kayak ya sekecil kata guys aja itu kan udah terlalu umum ya, dan menurut saya kayak bosen, lama-lama bosen dilihatnya. Nggak di YouTube bilang guys, nggak di Instagram bilang guys, nggak di Instastory bilang guys gitu. Itu baru satu kata guys, belum yang lainnya. Yo jangan lupa subscribe channel, komen, itu juga terlalu kayaknya hard selling banget nih untuk sebuah konten YouTube menurut saya gitu. Kalau itu mah udah banyak yang ngomong gitu, tapi gimana caranya viewers ini tanpa kita ngomong komen, subscribe dan like, itu mereka udah langsung ngeklik tombol like, ngeklik tombol subscribe. Nah itu yang harus saya ulas sama tim saya, bagaimana caranya seperti itu gitu. Dan itu hal yang sangat menyenangkan dan seru gitu, tiap hari harus ada trial and error juga. Terus bukan hanya itu, apa ya, menurut saya tadi juga pas para narasumber itu menyampaikan materi-materinya ini, saya juga beberapa kali melihat kolom-kolom chat gitu kan, ada yang bertanya, ada juga yang bertanya masalah, kalau nggak salah tadi ada yang nanya juga kayak masalah alat, equipment, harus apa yang dipersiapkan. Menurut saya pribadi, karena saya dari tahun 2017 itu saya belum punya HP yang canggih, saya cuma punya handphone ala kadarnya, saya juga belum punya laptop yang memadai, saya juga nggak tahu apa itu pengeditan, saya juga nggak tahu bagaimana sih cara ngedit video yang benar, saya nggak tahu voice over itu apa, saya nggak tahu bahwasannya live
kayak ring light itu tuh butuh, kayak pencahayaan itu butuh, saya belum tahu dan saya buta masalah itu. Nah, yang saya dulu rasakan adalah apa dulu nih yang saya mau mau munculin dalam diri saya. Misalnya saya suka makeup kayak dulu gitu, apa nih yang saya mau munculin? Itu tuh saya tuh mulai dari waktu kita masih hitsnya BlackBerry. Nah, dari BlackBerry itu kan profile picture kan ganti-ganti tuh. Nah, dari situ saya nge-share eyeshadow lah, saya nge-share lipstick saya hari itu, dan itu tuh dari BlackBerry lanjut ke Android, lanjut akhirnya alhamdulillah waktu itu karena akhirnya saya jadikan makeup artist sebagai pekerjaan tetap saya, akhirnya pendapatan 3 bulan pertama sampai pendapatan saya kebetulan juga nulis blog dan ngevlog juga, itu saya belikan iPhone 6 dan itu rasanya sangat luar biasa karena itu wah pendapatan pertama dari hasil jerih payah sendiri dari konten yang saya inginkan gitu. Dari situ saya ngambil video dari iPhone 6 saya itu, dan dari video yang kita semua tahu dulu iPhone 6 kan udah termasuk bagus walaupun sekarang ya udahlah biasa aja. Tapi dari situ brand-brand makeup yang mungkin baru-baru masuk dan minta di review, minta ditulis review dari blognya. Jadi dari brand-brand lokal hingga brand-brand yang mungkin alhamdulillah dikenal juga pada waktu itu. Padahal saya cuma modal iPhone 6 dan editan pun dari HP gitu kan. Dan akhirnya hingga saat ini alhamdulillah saya punya kamera sendiri, saya punya equipment kayak untuk background-nya sendiri, kayak punya studio kecil juga untuk bikin konten makeup atau konten-konten edukasi lainnya. Jadi namanya namanya untuk menjadi sebuah konten kreator atau menjadi seseorang misalnya kita let's say kita bisa katakan YouTuber atau mungkin influencer gitu. Saya juga tidak memberanikan diri saya menyebut diri saya influencer juga ya, karena sampai saat ini pun kekurangan saya masih banyak sekali untuk disebut influencer. Itu yang saya lihat adalah prosesnya. Saya suka prosesnya. Jadi saya menilai diri saya yang sekarang. Kenapa bisa menjadi diri saya yang sekarang? Karena dari dulu saya mencintai proses saya. Jadi dengan alat-alat yang terbatas yang saya punya, saya menjadikan semua ide-ide yang ada di kepala saya menjadi tidak terbatas. Jadi alat-alat saya terbatas, tapi ide-ide saya harus di luar batas gitu. Jadi yang bisa akhirnya ya sampai saat ini alhamdulillah banyak yang kalau misalnya DM gitu tiba-tiba ngasih minta solusi makeup yang bagus, sharing misalnya tentang sharing kalau konten ini tuh bagusnya dikemanain ya gitu-gitu. Dan itu saya sangat senang sekali kalau ada yang DM seperti itu karena ternyata jerih payah saya selama ini setidaknya dilihat orang lain gitu. Jadi dari semua hal yang dipaparkan oleh narasumber dan hal-hal yang mungkin teman-teman tanyakan di kolom chat yang mungkin nanti akan dijawab oleh narasumber, saya percaya sekali bahwa teman-teman di sini adalah calon-calon content creator yang sangat hebat, dan yang pasti ilmu digitalnya setelah ini lebih meningkat ya kan, karena ilmu yang dipaparkan pun sangat sangat penting bagi kita, dan itu ilmu yang akan setiap hari kita pelajari karena namanya digital itu kan setiap hari pasti ada lagi yang baru, lebih canggih lagi, namanya komunikasi juga lebih, yang dulu juga nggak ada WhatsApp jadi ada WhatsApp, yang dulu telepon itu cuma di telepon rumah, sekarang telepon aja bisa, ya udah, yang dulu kuota tuh mahalnya kayak kita semua juga tahu mahalnya kayak gimana, tapi sekarang 10.000 aja udah dapet kuota banyak yang kayak gitu. Jadi untuk namanya digital marketing tuh it's never die for me gitu. Dan itu sangat sangat seru gitu. Jadi semoga apa yang saya paparkan dimengerti. Saya cuma beropini di sini, tapi kalau misalnya banyak yang salah itu pure dari saya kesalahan, tapi kalau memang ada yang benar dan baik diambil baiknya saja. Terima kasih untuk acara ini, semoga lancar semuanya ke depannya dan semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih aja, luar biasa.